Wah, keren kantor pos kota Jatim. Hari ini saya nyambangi kantor pos kota Jatim. Mau ketemu Pimret yang luar biasa, Pak Ruru. Biasa saya nyebutnya Cak Ruru. Pemirsa, sahabat Cak Indra official dimanapun berada, saat ini kami mendatangi makonya Pos Kota Jatim. Pos Kota Jatim adalah media yang sudah tidak asing bagi kita semua, yang mana Pos Kota Jatim saat ini lagi ikut mencermati dinamika politik yang ada di Indonesia, khususnya menjelang pemilu 2024 nanti. Saya sebelum memulai mengapresiasi semua tulisan narasi yang dibuat oleh Pos Kota Jatim, yang mana selalu mengajak dan mencermati agar nanti pemilu 2024 berlangsung secara demokratis, berlangsung secara umum, langsung, dan tentunya rahasia adalah milik pemilih. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe di bawah ini untuk mendapatkan informasi-informasi terkini dari Cak Indra Wahyudi Official. Ya. Selamat datang Mas Ruru. Terima kasih. Ya. Ini Cak Indra yang Cak Blangkon itu ya. Wah, saya selamat datang ke Mas Ruru karena saya baru duduk di sini. Tapi Mas Ruru yang sudah duduk dari tadi menunggu saya, berarti ikut mengucapkan selamat datang. Ini cuaca panas, politik panas, kopinya juga panas. Kopinya panas ya Mas ya. Apa Cak Indra? Ini politik ini turmoil katanya orang-orang Londo itu. Apa yang ingin kita bicarakan? Terima kasih Mas Ruru, saya sudah berkenan hadir di markasnya Pos Kota Jatim yang nuansanya sangat sejuk, dan saya sekaligus mengapresiasi kepada Mas Ruru yang mana Pos Kota Jatim saat ini sangat dinamis dalam menyikapi dan menyuarakan dinamisasi perpolitikan di tanah air. Terima kasih. Pos Kota Jatim kami nilai dan kami lihat selalu menyampaikan kritikan ketika itu memang harus disuarakan, dan yang utama adalah kami ingin mohon pendapatnya Mas Ruru yang sudah, siapa yang nggak kenal Mas Ruru 30 tahun malang melintang di dunia jurnalis ya. Nah, baru ini, 30 tahun. Baru 30 tahun ya Mas. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Berkaitan dengan politik yang sekarang lagi marak, Mas Ruru, sudah mulai menghangat suasananya antara proporsional terbuka dan tertutup, yang mana tadinya sudah baik tiba-tiba menjadi usulan proporsional tertutup. Kira-kira apa pendapatnya Mas Ruru? Ya, begini. Artinya terbuka tertutup. Kalau itu orang berpakaian, Mas Indra, Pak Indra, itu pakaian terbuka itu seksi. Ya, pakaian tertutup nggak seksi. Ya, sama dengan ini. Tetapi sebagai, kita ingat zaman-zaman Orde Baru, kenapa tertutup? Nah ini kan pemikirannya begini, sebagai penguasa dan pemenang pemilihan, tentu saya ingin mempertahankan ini, tertutup ini.
karena pemilih nanti tidak dapat melihat siapa figur-figur di belakang itu, kan partai yang menentukan. Iya. Jadi harus ya begini caranya agar langgeng. Lah, partai itu pasti yang pemenang ini didukung oleh para koalisinya. Oh, sudah dapat legi-legi 2 periode, 10 tahun kayaknya. Ya mesti akan mendukung. Kalau ada yang kelihatannya menolak dengan ini argumen macam-macam, itu cuma di bibir saja, tapi hatinya sebetulnya tertutup aja, enak ngene. Begitu Cak Indra. Iya. Kira-kira begitu. Ada yang lain Cak Indra? Iya. Berarti tertutup ini adalah menguntungkan dalam satu sisi ya. Terus pendapat saya mendengar bahwa berita hari ini itu 8 partai itu menyatakan menginginkan tetap proporsional terbuka. Bagaimana itu? Nah, itu kan di bibir yang saya katakan tadi. Dan itu pasti sebetulnya partai-partai yang ada di luar koalisi. Kalaupun ada yang dari koalisi mengatakan itu lip service saja. Supaya kelihatan bahwa mengakomodir pendapat bahwa terbuka itu memang lebih baik, lebih transparan, akuntabel dan sebagainya. Tapi ramalan saya ya akan terpilih yang tertutup itu balik ke zaman Orde Baru. Begitu Cak Indra. Menurut Cak Ruru tadi berarti tertutup lebih terbuka peluangnya. Ya, begitu ceritanya. Lebih terbuka ya. Ya, peluangnya seperti itu. Karena tidak seorang pun itu bagaimana kekuasaan ingin langgeng itu pasti dipertahankan. Ingatlah zaman Pak Harto, sedemikian lama dia menggunakan cara-cara macam-macam cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Dan oposisi ya tidak percaya dengan cara-cara yang dikendalikan selama 32 tahun. Iya. Mari. Monggo, Mas. Diminum dulu, Cak Indra. Nah, rasanya pembicaraan kita harus dilanjutkan. Ya, siap. Karena dari yang panas tadi sudah mulai turun tensi panasnya, ya. Tetapi masih ada sumber-sumbernya. Baik, Mas Ruru. Setelah disampaikan ada kemungkinan besar bahwa ini akan menjadi putusan yang kemungkinan tertutup, walaupun banyak sanggahan atau yang menolak dari 8 partai itu. Artinya itu tidak sinkron antara teori dan kemauan. Tapi kalau sudah lihat manisnya bergabung dengan koalisi, saya pikir yang tertutup yang akan menang. Gitu ya. Itulah ramalannya begitu. Ya. Ramalannya tertutup yang lebih menang. Ya. Baik, Mas, berkaitan dengan ini lagi ada proses gugatan di uji materi ya, yang kita maksudkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, gugatan di uji Mahkamah Konstitusi ini kan yang mengajukan adalah salah satu partai, ya, yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian dari 9 fraksi yang ada di DPR menolak, ya. Ataupun hari ini sedang dilakukan sebuah pembicaraan berkaitan dengan itu. Apakah kurang kuat dari sistem yang dari yang menolak berbanding dengan satu partai yang sekarang penguasa? Ya, itu di permukaannya, Cak Indra. Bisa kelihatan seperti apa saja. Tapi endingnya, ya nanti yang menang yang penguasa. Ya, karena dia ingin melanggengkan sistem itu untuk kekuasaannya dia. Siapa sih partai yang tidak ingin menang? Siapa sih partai yang tidak ingin berkuasa? Koalisinya yang sadar bahwa partainya kecil, ya akan ikut. Kenapa susah-susah cari jalan kalau ngikut saja lebih mudah? Itu filosofinya begitu, partai-partai yang kecil seperti itu. Iya. Ibarat ini, Cak. Ibarat Cak Ruru mewakili masyarakat, yang mana masyarakat sudah terbiasa memilih calonnya secara langsung, puas dengan pilihan calonnya, kemudian sekarang hanya melihat sebuah rumahnya atau lambang partai ya. Nah, apakah nanti yang sudah sedemikian 5 tahun berjalan itu malah tidak mengurangi dari berbondong-bondongnya
atau suksesnya pemilu itu sendiri? Kemungkinannya memang akan terjadi penolakan oleh warga pemilih. Kemudian ini memang semuanya harus bersikap sebagai negarawan. Tapi saya juga tidak bisa menemukan komprominya antara yang menolak dan yang menerima proporsional terbuka tertutup ini. Ini menjadi polarisasi yang kuat, sehingga memang ada gugatan, ada yang macam-macam diupayakan supaya yang tertutup itu terbuka. Itu terus harus dilakukan. Karena bagaimanapun, ya kita sudah memilih demokrasi. Itu Chandra. Ya. Berarti dimungkinkan bahwa nanti sumbangsih masyarakat untuk mensukseskan pemilu itu sendiri dengan peralihan yang sangat cepat ini, karena sudah memasuki tahun politik, tinggal menghitung bulan saja ya. Kecuali kalau wacana ini dilakukan mungkin 2-3 tahun yang lalu, masih ada kesempatan menyampaikan ini kepada masyarakat. Nah, dipastikan sebagaimana nanti masyarakat terutama yang sudah susah payah kita menggalang anak adik-adik generasi muda milenial, karena bonus demografi itu nanti keterpilihannya cukup tinggi ya secara survei. Apakah mereka akan seolah-olah akan kembali ke zaman lampau yang tidak akan lebih berkontribusi kepada pemilu yang langsung, Mas? Begini, masyarakat kita tuh selalu diberi pilihan di saat-saat yang kepepet. Ya gunanya kalau nggak kepepet itu ya tidak beruntung yang mengusulkan itu. Kepepet, tidak sempat berpikir, tidak sempat bertindak, akhirnya setuju, gelundung semprong. Kualitas demokrasinya bagaimana? Tentu sudah kita bisa Tidak perlu pikirkan, tidak dipikirkan perlu itu. dipikirkan. Yang penting berkuasa, langgeng, rakyat seolah-olah tidak punya pilihan. Sebetulnya ada pilihan itu, Cak Indra, tapi saya nggak berani ngomong karena itu nanti itu dikira saya menghasut ya. Ya, siap. Ada itu pilihannya, opsinya pasti ada. Aktivis yang tahu politik pasti tahu jawaban apa yang saya pikir. Begitu, Cak Indra. Baik. Mas Indra, lagi Mas, Oh, minumnya. siap. Ini keburu dingin nanti enggak enak. Monggo, mau apa lagi tanya yang lain? Ya, jadi gini Mas Rudo. Kalau memang Indonesia ini dibangun sudah dengan baik oleh pendahulu-pendahulu kita, seperti mohon maaf saya sampaikan Habibie ya. Habibie orangnya cerdas, luar biasa. Kemudian dia memberikan sebuah bonus demokrasi menurut saya saat itu ya. Yang membuat sejarah yang baru suasana yang baru bagi Indonesia ini. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan di mana kekuasaan itu akan dapat membuat sesuatu dengan tema yang tidak biasanya ya. Yang terbukti sekarang dicoba untuk kembali lagi ke era yang mungkin tidak baik. Nah, izin Mas, mohon pencerahan dari Mas Ruru. Kalau toh memang ini akan kembali yang seperti itu, harapan apa yang sekiranya nanti, walaupun sifatnya Mas Ruru sampaikan tadi kepepet, tapi tentu kan ada harapannya. Dari yang kepepet tentu ada harapan. Nah, harapan apa yang sekiranya tetap dikedepankan oleh masyarakat Indonesia? Pak Habibie memberikan pencerahan itu karena dia bukan politisi yang mempunyai partai, Cak Indra. Pak Habibie hanya berpikir logis saja bahwa pemilu itu harusnya begini. Beliau seorang insinyur, jadi dia ya mestinya kalau bautnya ukurannya sekian ya dibaut seperti ini. Pemikirannya Pak Habibie pasti gitu ya. Pasti hitungannya. Tetapi jangan lupa ini pemimpin partai. Partai-partai. Pak Habibie memang ada di Golkar, tapi kan Golkarnya itu kan karena situasi tertentu beliau ada di sana. Harapan saya memang hampir nggak ada harapan baiknya dengan sistem tertutup ini. Cuma doa saya semoga semuanya akan berakhir baik. Karena negara ini sudah dibangun dengan susah payah,
sudah utangnya banyak, sudah penderitaan juga semakin banyak. Nah, semoga 2024 ini berakhir dengan selamat dulu. Selamat dulu saja. Nanti yang lain kita pikirkan kemudian. Begitu, Cak Indra. Ya. Langsung ya, berkaitan dengan selamat. Ya. Bagaimana kita ini akan menyelamatkan suatu nasib bangsa kalau dari partai-partai yang memang sudah kita lihat kredibilitasnya saat ini, perjuangannya dengan wakil-wakilnya yang duduk di DPR RI khususnya sampai dengan di DPRD tingkat kota dan kabupaten. Nah, harusnya kan wakil-wakil ini adalah wakil-wakil yang memang sudah dikenal oleh masyarakat, dikenal kerjanya, kedekatannya, dan kepandaiannya, termasuk adalah bagaimana mereka kita nilai sebagai masyarakat menjadi pejuang-pejuang sejati demokrasi dan yang memang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Artinya adalah ada satu momentum di mana kita harus menguasai Senayan sebanyak mungkin agar bisa memberikan sebuah penetrasi atau penyeimbang ya selaku pemerintah ya nanti. Sedangkan saat ini kan kita belum bisa bicara siapa pemerintah yang nanti akan jadi karena kan belum terbentuk ya. Belum. Kita melihat Belum. koalisi di A masih Ya. baru berjalan, di B masih coba-coba, di Ya. C ya. Dan saya artinya belum ada mengerucut. Tetapi saya memang lebih mencermati kenapa wacana ini ditonjolkan, apakah nanti dimungkinkan penguasaan di DPR itu lebih banyak lagi sehingga siapapun nanti pemenang presiden dan wakil presidennya itu yang penting dikuasai Senayannya atau bagaimana korelasinya? Sebaiknya kan begini, yang terbuka pun dengan mengenal figur itu juga ada kelemahannya menurut saya. Karena apa? Yang terkenal itu belum tentu baik orangnya, populer orangnya memang, tapi kapasitasnya seperti apa? Itu Orba itu meskipun tidak tahu figurnya, itu penguasa Orba waktu itu memilihnya dengan sangat hati-hati melihat kapabilitasnya, kompetensinya. Tapi sekarang yang terjadi apa? Ada pelawak masuk Senayan, ada bintang film. Saya tidak mengecewakan mereka. Terus kemudian ditaruh di kapasitas sebagai komisi berapa. Meskipun juga ada mereka punya pembantu-pembantu atau asisten yang mumpuni dalam hal ini. Tapi yang kita kenal itu belum tentu orang baik. Buktinya anggota DPR korupsi. Anggota DPR berbuat mesum. Anggota DPR bisnis ilegal dan sebagainya. Artinya pemilihan langsung yang kita mengenal orangnya itu tidak ada jaminan juga. Orang yang punya integritas susah dilihat. Bahkan ada kecenderungan orang yang punya integritas itu tidak terkenal. Luar biasa, Mas Ruru Ya, ini ya, ya. makin gayeng ini. Orang Jatim tuh harus bicara apa adanya, Cak Indra. Terima kasih. Berkaitan Mas Ruru menyampaikan tentang kualitas ya. Saya masih penasaran dengan pola tertutup ya. Kalau pola tertutup tentunya masyarakat tidak memilih langsung calon yang dia harapkan. Nah, artinya nanti yang menentukan adalah partainya, siapa yang nah, berarti otomatis nanti antara mana yang disetujui oleh partai, mana yang disukai oleh partai. Tentunya belum tentu disukai oleh rakyat, terbukti Ya, tadi Mas Ru menyampaikan betul. kebiasaannya yang korupsi dan lain sebagainya. Walaupun sudah banyak kisi-kisi yang menahan itu semua. Tetapi kalau kualitas itu tidak bisa diharapkan oleh masyarakat yang seperti itu dan masyarakatnya hanya sebagai objek penderita yang hanya menerima kan dari sistem yang berjalan. Nah, kira-kira apa daya juang masyarakat lagi, Mas? Ya, daya juangnya itu ya berharap kalau ini kan legislatif kan. Ya. Ya yang eksekutifnya, Mas. Eksekutifnya ya. Eksekutif siapa?
ya presidennya. Kan ada check and balance. Jadi kalau kualitasnya itu di sini ya di wakil rakyat ini kurang, kita tentu mengharapkan eksekutifnya ini kuat. Nah, masalahnya kuat seperti apa? Apakah seperti model Singapura, Lee Kuan Yew, atau model Malaysia, atau kita punya model sendiri? Sebetulnya dalam konteks itu saya itu agak apa ya mual melihat calon pemimpin cuma 4L, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Nggak ada yang baru itu. Siapa sekarang? Saya sebetulnya mengharap tokoh muda. Muda tidak dalam arti usianya, tapi pemikirannya. Tapi kalau dua-duanya dapat, mengapa tidak? Begitu Cak. Wah, ini menarik Mas Ruru. Mas Ruru sudah membuka pikiran kami, pemirsa Cak Indra Official di manapun berada. Tokoh muda, kalau kita bicara tokoh muda, kita melihat beberapa figur ini Mas. Ada AHY yang memang masih muda dan pandai, ada kemudian Anies Baswedan juga saya melihat tokoh muda potensial, ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir dan ada Ganjar Pranowo ya. Ya walaupun saya melihat satu yang kandidatnya rame di survei-survei ada Prabowo beberapa kali memang ikut konsultasi Pilpres, namun yang mungkin kurang beruntung, siapa tahu nanti bisa ikut bisa beruntung ya. Tetapi yang kita lihat adalah kontestasi sampaikan Mas tadi adalah sosok muda. Kalau kita lihat memang bonus demografi ini sangat luar biasa Indonesia ke depan ini. Ya kita sih sepakat memang tentunya akan menjadi sosok muda. Berikut nanti kalau Mas sampaikan, kalau pemerintahnya sudah terbentuk, jelas siapa yang terpilih, maka saya juga nitip pesan. Tentunya kabinetnya juga kabinet yang penuh dengan sosok-sosok baru dan memang pandai gitu ya Mas ya. Pandai sehingga ada keberimbangan antara parlemen dan eksekutif. Nah, berkaitan dengan sosok muda tadi Mas, ada sosok muda yang saya lihat ada yang sebagai ketua partai ya. Dan ada yang diberikan kandidat kansnya terbuka lebar tetapi tidak punya partai. Kira-kira bagaimana Mas fenomena itu bisa? Ya ini kan saya orang Jawa Timur ya, lama hidup di Surabaya. Saya kelahiran Lumajang. Oh, oke. Jadi orang Lumajang itu ya terkenal dengan Opono ini, kata-kata orang Jawa Tengah. Banyak tokoh muda, ada Mas Sandi, Mas AHY, tapi Cak Indra sudah sebutkan, nggak punya rumah mereka, nggak punya partai. Artinya apa? Mereka memang terkenal, tetapi dalam pemahaman kepada warga masyarakat yang punya rumah nih jelas punya pengalaman yang lebih banyak. Cuma dalam hal ini saya menyayangkan, saya mewakili diri sendiri Cak Indra, bukan mewakili pos kota. Siap. Hanya beropini bahwa sebetulnya Mas AHY itu perlu untuk ngomong bahwa saya calon presiden, berani, masih muda, cerdas, tidak ada sangkut pautnya dengan masa lalu, rejim-rejim masa lalu. Ini penting 3 modal ini, supaya dalam membentuk pemerintahan itu nanti dia betul-betul membentuk pemerintahan yang kredibel. Tidak ada Mas nitip ini karena kan aku koalisimu gini-gini. Ini kesempatannya Demokrat dan Mas AHY. Tidak terulang di pemilu-pemilu kemudian karena situasinya mungkin sudah berubah. Jadi Mas AHY menurut saya di Jawa Timur itu perlu Mas AHY ngomong secara tegas. Aku tuh calon presiden. Jangan bargaining dengan partai-partai yang sama-sama tidak bisa mengusung calon presiden sendiri. Ini akan membuat kecewa konstituen. Begitu Chandra. Berarti pada dasarnya adalah ketika partai itu mempunyai rumah sendiri, haruslah disodorkan kadernya sendiri begitu ya Mas? Iya. Karena
polar apa istilahnya sebuah kader itu memang dibentuk memang untuk memimpin, Memimpin, ya Mas ya, iya, memimpin ya. iya. Iya iya iya. Jadi partai itu kan untuk membentuk kader. Iya Menjadi aneh, partai itu tidak punya kader iya untuk presiden. iya iya. Partai Demokrat dan Pak SBY punya pengalaman di pemerintahan 2 kali juga, 2 kali periode. Partai Demokrat pernah besar. Ya. Sekarang kalau saya pribadi, Mas Ahaye harus tegas. Saya calon presiden. Tidak apa-apa itu. Menurut saya itu seksi. Masih muda, pintar, tidak terkait dengan politik-politik masa lalu. Integritasnya pasti bisa dijamin. Ya. Bukannya saya kampanye untuk AHY, tidak. Ya. Saya tidak ikut mana-mana. Tidak ikut mana-mana. Paling tidak saat ini. Kalau ada yang melamar lagi, nanti lain lagi. Wah ini perlu dilamar kalau cocok ya Mas ya. Mas Ahaye harus tegas. Iya. Kita melihat yang lain loh, tidak punya rumah. Dia bagaimana bisa punya pengalaman menangani grassroots. Partai itu grassroots. Ya. Di seluruh Indo mewakili karakter suku Batak, Jawa, Papua, Ya. dan seterusnya. Kalau tidak di partai, dia tidak tahu itu. Pak Anies misalnya, pinter memang, tapi dia hanya menguasai DKI. Ya. Aspirasi Papua, ya nggak dengar dia pasti. Ya. Tapi pemimpin partai ini, seperti Pak Prabowo juga, ini tahu aspirasinya seperti apa. Ya. Itu nilai lebihnya orang yang punya rumah, itu saya sebut begitu. Terima kasih. Mas, hari ini saya bertamu ke makonya Pos Kota Jatim luar biasa. Terima kasih. Mas Ruru yang disampaikan kepada kami, khususnya kepada rekan-rekan sahabat generasi muda dimanapun berada di seluruh Nusantara, bahwa potensi generasi muda seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ruru itu saatnya hari ini untuk bangkit membangun Nusantara. Generasi muda sebagai garda terdepan. Seperti demikian tadi disampaikan Mas Ruru, maka kapan lagi kita tidak berbakti untuk Ibu Pertiwi. Demikian, terima kasih Mas Ruru, kesempatannya kami sudah diterima di Pos Kota Jatim. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kami diizinkan untuk mampir lagi. Ya. Dan jangan lupa juga di officialnya Mas Indra ini banyak hal yang menarik. Ya. Banyak konten-konten yang akan memberi pencerahan. Saya mau ditamoni Cak Indra ini karena saya lihat, YouTube-nya isinya bagus. Terima kasih Mas Ruru. Ya, mari Mas. Ya, terima kasih sekali lagi. Demikian sahabat Cak Indra Wahyudi Official yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menonton. Bersama-sama kita bangun bangsa Indonesia, bersama kita berkarya, bersama kita jaya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya sedikit memperkenalkan diri. Saya lahir di Lumajang tahun 63. Nama saya Satwiko Rumekso. Nah, kemudian SD sampai SMA, sekolah menengah atas di Kediri. Kemudian meneruskan kuliah di ITS, jurusan Teknik Kimia. Lulus, kemudian menjadi jurnalis hingga saat ini. Jurnalisme menurut saya, kalau orangnya punya integritas, akan membangun negeri ini lebih baik. Terima kasih.